Coba lihat. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti kan bisa diedit. Gak bisa, gak usah. Ah, nggak usah. Betul-betul aja kok. Serius. Uya Ucu Caufan artinya apa bang? Buya Cicaupan itu aku mau nasi goreng. Nah, kalau nggak deh. Jadi kita udah sama Bang Tri. Bang, jangan ditendang-tendang nanti gue yang. Oke, siap. Waktu itu sempat di Taiwan. Berapa lama bang? Kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Ya. Ngapain aja bang? Cuman apa ya? Belajar bahasa Mandarin aja sih. Selama 6 bulan sama kayak mempelajari culture-nya mereka sih. Itu aja sih pelajarannya. Itu periodenya dari kapan bang? Kalau aku kemarin ngambil yang periode dari September sampai ke Februari, Maret. Februari. 2022 sampai 2023. Iya, 2022 2023. Kenapa bisa nyampe ke sana? Maksudnya kenapa? Daftarnya kemana? Terus Oh, kalau daftar kemarin informasinya kan dapat dari Teto. Dapat dari Teto, kemudian dari HES, dari TEC. oh ya. Dari TEC ada apa namanya bagi form, bagi kayak brosurnya gitu secara online, kemudian coba daftar langsung ke Teto-nya, ngirim berkas, ngisi aplikasi online dulu terus ngirim berkas sama beberapa persyaratan. Ya udah lewat situ aja sih sebenarnya. Dari informasinya cuma dari TEC aja sih, TEC Jogja. Itu ada persyaratan kayak kita, misalnya aku mau daftar, apa aja tuh yang harus disiapin? Kalau untuk persyaratan formalnya sih kayaknya sebenarnya itu bisa dari yang tamatan SMA ataupun lulusan S1 juga bisa. Minimal SMA lah, minimal tamat SMA, kemudian S1, bahkan yang udah jadi dosen pun bisa. Nah, jadi untuk persyaratannya mungkin kan ijazah, transkrip nilai, kemudian form aplikasi online yang dari Teto sama kita form aplikasi kita yang pengajuan pendaftaran kita ke CLC-nya di kampus yang kita pilih di Taiwan itu. Jadi kita bebas milih. Nanti ada listnya di website mereka, di websitenya Teto itu nanti ada listnya kampus mana aja yang membuka pendaftaran yang bekerja sama mereka. Nanti kita pilih mau di daerah mana, mau kampus apa. Nah itu nanti tinggal kita pilih di situ. Kemudian kita daftar online melalui kampus itu. Nah dari untuk pendaftaran ini pintar-pintar di kita. Ada yang mereka sekedar pendaftaran aja bayar daftar doang tuh. Daftar doang bayar tuh sekitar 300 sampai 500 NT. Itu kalau dirupiahin sekitar 150 sampai 250 ribu. NT itu National Taiwan Dollar. NTD ya. Yes. Nah itu daftar gitu. Biasanya yang berbayar itu kampus negeri, yang National University itu biasanya bayar. Cuman untuk yang untuk yang swasta itu nggak bayar. Kayak kampus aku itu free untuk daftar. Setelah daftar online, kita ngirim email ke mereka, ngirim formulir email ke mereka, konfirmasi ke kampus yang kita pilih. Nanti kita cetak form aplikasinya itu, kemudian itu yang kita print, kemudian kita sertakan untuk kirim ke Teto langsung lewat pos. Jadi nggak boleh kirim online. Sama menurutku ya yang terpenting itu mereka minta minimal ada 2 surat rekomendasi. Nah 2 surat rekomendasi inilah yang menurutku jadi kunci pentingnya keterima atau enggaknya beasiswa ini. Karena menurutku pribadi beasiswa yang aku dapat ini itu enggak harus yang 100% pinter, yang enggak harus juara di kelas terus, yang enggak harus IPK-nya 4 segala macam itu enggak. Semua orang bisa. Tapi ya, di kuncinya itu ya di 2 surat rekomendasi ini tadi. Untuk yang ini menurutku ya, karena 2 surat rekomendasi ini cukup mempengaruhi lah untuk keterima atau tidaknya kita di beasiswa yang didaftar ini. Gitu. Waktu itu programnya ngapain aja bang selama 6 bulan? Selain bahasa atau apa lagi? Cuman belajar bahasa aja sih ya. Yang pasti cuma belajar bahasa Mandarin aja. Kemudian dalam 1 minggu itu ada 1 sampai 2 kali kita belajar culture mereka di ruangan yang berbeda, belajar bagaimana kebiasaan mereka hari libur segala macam, mereka membuat origami, kemudian kayak kalau kita di Islam tuh kayak kaligrafinya Mandarin tuh ada lagi sendiri pakai kuas segala macam, kegiatan kayak gitu culture mereka. Kalau kaligrafinya Taiwan pakai bahasa Arab nggak bang? Enggak lah. Oh enggak. Pakai karakter mereka. Bisa nulis tapi bang?
Nulis bisa, cuman nggak semua karena kosakatanya banyak banget. Kalau nggak salah, Mandarin itu kan ada 2 ya? Ya, apa ada banyak? Yang aku tahu ada 2. Yang Mandarin tradisional, Mm-mm. sama satu lagi apa? Sama yang apa ya istilah itu yang Yang transformer. ya yang apa? modern lah ya, Ah, yang kurang modern. lebih yang modern. Dan Mandarinnya Cina sama Mandarinnya Taiwan itu berbeda. Itu 2 tadi bukan? Beda 2 itu? Apa beda lagi? Beda lagi. Jadi orang Mandarin, orang Taiwan nggak mesti bisa bahasa Mandarinnya Cina dong? Nggak mesti. Cuman mungkin persentase perbedaannya mungkin sekitar 20-30% deh. Cuman kalau memang orang Cina sama orang Taiwan ketemu, itu komunikasi mereka masih nyambung. Masih nyambung? Masih nyambung. Waktu itu di kampus apa bang? Kunsan. Kunsan. Kunsan University. Taiwan tuh kan ada utara, ada selatan. Di selatan, di bagian bawah. Dekat NCKU dong? Yes, deket banget sama NCKU kampusku kemarin. Ada berapa kampus bang? Sorry, yang propose Buat bahasa itu? banyak banget ya, hampir semua kampus yang ada di Taiwan itu mereka buka semua. Karena ini langsung kerjasamanya langsung sama MOE-nya Taiwan. Oh ya. Sama Kementerian Pendidikannya Taiwan, jadi hampir semua kampus itu buka. Tinggalnya di mana bang? Aku kemarin di dom, milihnya di dom. Emang ada berapa pilihan? Sebenarnya itu bisa kita tinggal di luar, cuman untuk pihak kampus dia nggak menjamin kehidupan kita selama di sana kalau kita tinggal di luar. Nah, jadi mereka menyarankan untuk kita tinggal di dom aja biar mereka mudah ngontrol kita dan bisa menjamin mereka mau menjadi penjamin kita kalau kita tinggal di dom. Cuman kalau ada temanku yang dia memang ada keluarga di sana, yang keluarganya ada yang kerja di sana. Saya orang Indo ini. Orang Indo. Orang Indo, dia keluarganya kerja di sana. Tapi dia memilih untuk tidak tinggal di dom, dan kampus tidak ingin menjadi penjamin dia selama dia tinggal di situ. Jadi kampus hanya bertanggung jawab dengan kursusnya dia aja selama di sana. Cuman untuk kehidupan dia di sana, kampus lepas tangan karena dia nggak memilih tinggal di dom. Emang bedanya apa bang? Tinggal di dalam sama di luar? Sebenarnya nggak ada perbedaan sih sebenarnya. Cuman karena oleh temanku kemarin dia ada keluarga di sana, jadi semua kehidupannya tercover oleh keluarganya kan. Cuman untuk orang-orang yang tinggal di dom ya terkait kehidupannya ya memanage sendiri, mengatur sendiri kehidupan mereka. Itu fasilitas yang didapat ketika di dorm selain kamar, kayak makan gitu-gitu? No. Laundry gitu-gitu? No, nah, laundry ada kayak Mesin gitu? mesin, ada ruang laundry khusus. Itu ada di dom kemarin, di lantai aku kemarin itu ada 2 pencuci, ada 2 pengering. Dan ada ruang jemurnya juga. Dan itu nggak termasuk free juga ya. Jadi kalau kita mau nyuci itu kita masukin koin. Oh, bayar juga berarti? Bayar juga. Itu sekali nyuci itu untuk cuci aja itu 20 koin, untuk kering juga itu 20 koin. Jadi kurang lebih satu kali nyuci sampai kering itu 40 koin lah, 40 NT. Ya 20.000 lah. Yang di cover apa aja bang berarti? Sebenarnya kalau dari beasiswa yang didapat itu semuanya tercover. Semuanya tercover dari keberangkatan sampai dengan kepulangan itu cukup. Tiket juga? Sebenarnya iya, cuman untuk yang beasiswa yang aku dapat ini, untuk keberangkatan itu ditanggung sendiri dulu. Jadi ditanggung sendiri untuk tiket dan segala macamnya sampai dengan di sana, baru nanti misalnya kelasnya mulai bulan September, nah baru nanti di November itu direkap, yang September sama November itu langsung jadi 2 bulan dapatnya. Dapat apa? Uang saku? Uang beasiswanya. Biasanya disuruh uang beasiswanya dipakai buat apa gitu, ada nggak? Nggak ada keharusan, pokoknya sekian nggak ada. Jadi ketika kita dapat, kita sendiri yang ngatur keuangan itu. Mau yang pasti kan kita pakai buat bayar khusus kan, buat bayar khusus sama buat beli buku. Oh, ini terpisah berarti bang? Terpisah. Jadi nggak langsung kepotong nggak. Oh. Utuh yang aku kemarin dapat itu kan beasiswa HES ini yang aku tahu kemarin tuh 25.000 NTD. Per bulan. Itu kalau dirupiahin sekarang aku nggak tahu ya kurs rupiah sekarang berapa, kurang lebih 12 juta sampai 13 juta per bulan. Kemudian itu nanti masuk full ke kita, nanti kita yang atur sendiri. 25.000 ini mau kita pakai buat apa? Itu nggak ada ketentuan harus segini nggak ada. Laporannya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi terus dikasih duit aja. Beneran. Tapi kita dapat resip pembayaran ya. Tapi kita nggak ada kewajiban untuk melaporkan ke itu. Itu yang enak. Nggak ada kewajiban kita buat lapor ke MOE-nya.
duit itu dipakai buat apa enggak? No, nggak ada. Terus kalau misalnya kita nih Hmm. daftar beasiswa, Hmm. tapi nggak ikut kursus, Nah itu bisa terdeteksi. Oh. Kita bisa langsung dideportasi, bisa langsung di blacklist karena nggak jelas gitu. Ya? karena nggak jelas. Karena gini, begitu kita datang selain begitu kita datang ke kampus, selain kita ngurus dokumen untuk kursus, Hmm. kita juga itu harus ngurusin akun bank kita selama di sana. Oh ya, jadi ketahuan ya. Jadi ketahuan. Jadi kita minta persyaratannya sama kampus, kemudian kita pergi ke bank Hmm. yang orangnya nggak tahu bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Jadi ya haho aja kemarin bikin apa namanya bikin open account lah. Siap bang. Oke. Lanjut. Open account bank itu jadi kayak haho gitu kan sama petugasnya kan memang mereka nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Terus buat orang itu ngerti bahwa kita mau bikin rekening, Kita tinggal kasih ini aja, kasih form yang dari kampus. Nanti kalau misalnya mereka ada pertanyaan, kita telepon pihak kampus aja. Kalau aku kemarin gitu, aku telepon pihak kampus, jadi pihak kampus yang menjelaskan beberapa segala macam, baru kita ngisi selesai. oh jadi kita ngomong ke pihak kampus pakai bahasa Inggris, Yes, dia bilangnya pakai bahasa dia Mandarin. ngomong ke petugas bank pakai bahasa Mandarin. Susah Ribet susah. juga ya? Ribet sebenarnya ribet. Nah tapi oke, balik lagi ke setelah rekening jadi, kita dapat kartunya itu dapat kartu ATM lah ya. Ya. ATM-nya kayak bocah. Bentar aku ada. Mana? Bentar. Kayaknya masih ada deh kalau nggak salah. Ada nggak ya? Kayak bocah tuh. Nah, Ya, ini kan. anjing kayak bocah sumpah. Emang semuanya kayak gini? Semuanya kayak gini. Bentar, ini tuh buat student doang atau emang banknya ngasihnya kayak gini? Buat student. Khusus untuk yang international student ya, karena direkomendasiin mereka pakai ini namanya Postbank. Itu direkomendasiin dari kampusnya itu buat yang international student Pakai ini? pakai Postbank ini. Dan kartunya kayak gini, nggak ada pilihan lain. Nggak ada warna atau Nggak ada. Kayak anak TK, kayak tabungan ini ya, anak TK anak SD Iya. gitu ya kartunya. Nah ini nanti buku tabungannya juga nanti buku tabungannya kita serahin ke kampus, nanti mereka copy sama ininya juga. Jadi ketahuan nih. Jadi pernah satu kali aku udah ditagih sama pihak kampus. Ditagih bayar khusus. Oh iya. Nah, kok belum bayar bulan ini dia bilang kan gitu loh. Kan duitnya belum masuk. Aku bilang kan gitu kan duitnya belum masuk. Emang kamu udah ngecek rekeningmu dia bilang kan. Coba dicek dulu rekeningmu. Udah aku cek ternyata udah masuk. Nah, jadi pihak kampus itu bisa mengecek duit dari MOE itu Udah masuk atau belum tuh mereka udah bisa ngecek. Jadi kalau kita belum bayar mereka tahu. Dan kalau uangnya udah masuk, mereka juga tahu. Mereka juga tahu. Nah kita bayar ke mereka tuh secara cash, mereka nggak terima transfer. Oh gitu. Jadi Harus kita tarik dulu berapa nominal yang harus kita bayar, baru kita bayarin ke mereka. Nanti dapat resipnya itu. Waktu itu berangkat sendiri bang? Sendiri, benar-benar sendiri. Nah gimana tuh ketemu orang Mandarin? Misal nyari apa kayak toilet, mau beli apa? Jadi kemarin itu berangkat dari Jogja. Aku kemarin dari Jogja ke Jakarta dulu. Benar-benar sendiri dari Jakarta sampai di sana juga sendiri. Nah tapi untungnya sampai di Taiwan ada petugas MOE-nya itu berbahasa Inggris. Dan itu yang para pelajar yang akan melanjutkan studinya di Taiwan itu dikumpulin dulu yang pelajar dari Indo ya. Dikumpulin di bandara. Jadi dibarisin dulu karena pada saat itu aku masih ada isolasi mandiri. Nah, aku masih terjebak di isolasi mandiri kemarin. Jadi dikumpulin dulu yang mahasiswa Indo, ditanyain ke Taiwan maksudnya studinya apa? Ada yang lanjut, ada yang baru S1, ada yang lanjut S2, ada yang kayak aku belajar bahasa segala macam. Itu dipisah. Terus ditanya kampusnya di mana, terus kota tujuannya apa segala macam. Itu dipisah setelah ngambil sampel segala macam kayak apa sih namanya itu? Swab ya, kemarin kayak swab segala macam itu selesai itu baru nanti diarahin ke taksi. Itu aku kemarin diharuskan untuk naik taksi. Dari bandara, nggak boleh naik transportasi umum lainnya. Harus taksi dan sendiri-sendiri. Nah, selama naik taksi nggak ada komunikasi sama sekali. Berapa jam sama driver? Bengong-bengongan driver. Berapa ya? Dari 5 jam ada. Di taksi? Di taksi. Dua orang satu mobil? Iya, sopir sama driver sama aku. 5 jam? 5 jam. Nggak ngapa-ngapain. Buka HP kan? Buka HP. Tapi oleh karena aku kemarin sampainya malam, jadi aku tidur. Oh iya. Jadi aku tidur. Sampai dengan aku tidur.
pas sampai di apa namanya, udah mau sampai hotel, itu aku bangun sendiri, nggak dibangunin sama mereka. Baru pas sampai turun barang, baru aku nanya. Aku pakai bahasa Inggris, dia pakai bahasa Mandarin jawabnya. Aku ya dia karena dia nyebut nominal, tapi nominal yang dia sebut itu dalam bahasa Inggris, jadi aku paham. Bayar gitu. Ya, aku tanya kan berapa harganya gitu kan, dia cuma sebut berapa ya kemarin kalau nggak salah. Yang taksi ini. Yang taksi dia cuma sebut 1000 berapa gitu. Nah, aku paham itu uang. Apa yang dicari, Bang? Maksudnya kenapa tiba-tiba belajar bahasa deh? Oke. Mungkin oleh karena aku kan reguler. Yang apa ya, yang tidak pernah exchange ke luar negeri ataupun. Tapi kan pernah ke luar negeri. Pernah. Kalau ke luar negeri pernah. Cuman kan untuk apa ya, misalnya ke luar negeri untuk belajar itu belum pernah sama sekali. Gitu kan. Diminum apa? Ya. Untuk keluar negeri untuk belajar itu belum pernah sama sekali. Baru ini kemarin. Nah, tujuan aku tuh memang selain untuk belajar bahasa Mandarin, dan aku juga ingin merasakan gimana sih jadi international student di negara orang. Emang harus dirasain? Iya, aku sih pengen ngerasain dan alhamdulillah bisa aku rasakan. Nggak harus. Aku nggak harus untuk semua orang. Cuman aku ingin merasakan dan alhamdulillah kemarin udah bisa aku rasain gitu loh. Ya udah, jadi tujuanku memang selain belajar bahasa Mandarin, yang ternyata bahasa Mandarin itu bahasa kedua yang digunakan secara global selain bahasa Inggris. Karena kan kalau kita pergi kemana-mana, ke negara mana-mana kan pasti selalu ada orang Cina ya, orang Mandarin lah kan yang berbahasa Mandarin itu kan. Itu juga aku mempelajari bahasa itu walaupun sedikit kemarin. Itu ingin ngerasain gimana sih jadi international student di negara orang. Itu doang? Itu doang sih sebenarnya. Nggak ada aku cari yang lain. Kenapa pengen punya pengalaman dan perasaan jadi mahasiswa asing? Apa ya, karena pengalaman itu kan sebenarnya sebuah pengalaman itu kan itu sebuah hal yang mahal ya menurutku. Jadi ya ketika ada kesempatan untuk mencoba, kenapa enggak? Menurutku gitu. Masalahnya gini, gue nggak akan bisa di sini kalau gue nggak ke Taiwan. Duduk sama lo, cerita sama lo, gue nggak akan bisa di sini. Karena gue nggak ada pengalaman sebelumnya. Tapi kan setelah gue pergi ke Taiwan, gue punya pengalaman, gue balik ke sini, gue ngobrol sama lo, gue bisa sharing sama teman-teman yang lain. Pengalaman ini yang menurut gue nggak semua orang bisa. Walaupun orang lain bisa, cuman nggak semua. Nah, ini pengalaman yang kayak gini yang menurut gue mahal, yang kesempatan ini yang nggak tahu ya kedepannya akan terulang lagi atau enggak. Gitu aja sih. Nah itu berarti yang dicari satu pengalaman jadi international student. Nah, menarik juga sih sebenarnya. Sebenarnya kan kalau misalnya pernah ke luar negeri, pernah. Kalau ke luar negeri pernah. Cuman untuk hal lain, bukan untuk sebagai seorang pelajar. Ya pernah, kalau itu pernah. Tapi ini pengen ngerasain jadi pelajar di negara orang. Yang menariknya apa sih, Bang? Maksudnya, iya nih, kan ke luar negeri dapat pengalaman juga ke negara ini, ke negara ini. Terus ini ke luar negeri belajar, terus jadi pelajar. Nah, itu yang ditemukan apa tuh, Bang? Sebagai pelajar yang membedakan dari kita ke luar negeri doang. Banyak sih perbedaannya yang menurutku banyak perbedaan. Cuman ada beberapa yang bisa aku sebutkan, itu ya cara pembelajaran mereka sama kita itu sedikit berbeda. Terutama untuk masalah waktu, mereka on time. Ketika mereka bilang jam 9, jam 9. Ketika mereka bilang selesai jam 11, jam 11 selesai. Gitu loh. Ketika ada tugas dikerjakan, besok dikumpul gitu loh. Dikerjakan hari ini, dikerjakan hari ini gitu loh. Untuk waktu enak. Kemudian untuk pembelajaran juga hampir sama sih untuk metode pembelajarannya. Mereka pakai PowerPoint juga, pakai video, pakai musik segala macam. Itu mereka juga ada. Dan yang baru aku temukan selama aku di Indo, yang nggak aku temuin ketika aku temuin di sana itu adalah mereka setiap 1 jam sekali itu setiap 1 jam sekali mereka ada break di kelas gitu. Break di kelas 10-15 menit setiap 1 jam sekali. Itu nggak pernah direkap sama dosennya. Jadi ketika bel bunyi untuk rehat, udah rehat. Oh, ada bel berarti? Ada bel. Ada bel istirahat, ada bel masuk lagi. Itu yang baru aku temuin selama pas aku ke Taiwan kemarin ya. Di semua kampus ternyata seperti itu. Apa enaknya, Bang, ada break kayak gitu? Apa ngerasa lebih santai? Ngerasa lebih enjoy sih, lebih santai sih menurutku. Karena kalau
kalau di Indo kan belajar terus ya, maksudnya dari awal sampai dengan akhir baru ada berhenti. Kan kalau di sana tuh kayak kita kadang pas kita memang lagi jenuh ada break gitu. Kita lagi jenuh ada break gitu. Jadi kayak menurutku efektif juga sih untuk pembelajaran di situ gitu. Jadi pada saat break itu bisa kita gunakan untuk istirahat, minum dan segala macam, bisa untuk kita sharing sama teman-teman. Kemudian baru kita bisa lanjut lagi, maksudnya sharing dalam misalnya sebelum break tadi ada hal atau ada soal yang kita kerjain gitu kan. Kita nggak paham. Jadi waktu break kita bisa sharing sama teman-teman. Paham nggak sih tadi apa yang dimaksud gitu. Oh, jadi ada kayak ngobrol nih gitu. Yes, ada sesi ngobrolnya itu. Apa lagi, Bang? Apa ya? Kalau kelasku kemarin tuh kan karena kayak private lah, jadi cuma satu kelas tuh ruangannya besar, isinya cuma 10. Dari mana aja tuh? Itu dari 10 itu dari 6 negara. Kalau nggak salah dari 6 negara berbeda ya. Kalau nggak salah itu aku yang dari Indo aku sendiri. Ada yang dari Ekuador, ada yang Ekuador. dari Ekuador. Ekuador ada, Bro. Itu ada lah pokoknya ada. Cewek yang dari Ekuador cewek. Kok jauh banget ya? Taiwan, Ekuador. Ya, Taiwan, Ekuador. Ada yang dari Indonesia tadi, Indonesia, Ekuador. Ada yang dari Honduras. Honduras. Ada Kenapa nama negaranya lucu-lucu? Somaliland. Kau tahu nggak? Kau tahu nggak Somaliland? Kau tahu Somalia pasti kau tahu. Tahu. Somaliland beda lagi sama Somalia. Sama-sama tukang bajak laut, bukan? Enggak. Beda. Mereka Somaliland ini mayoritasnya Muslim. Mayoritasnya Muslim dan teman kelasku kemarin itu rata-rata semuanya Muslim. Terus ada yang dari Taiwan juga. Kayak orang Indo lah belajar bahasa Indonesia lagi lah gitu kan. Nggak ada dong. Ada orang Taiwan belajar bahasa Taiwan lagi. Aku nggak tahu. Ada tapi ada. Terus ada satu lagi kayaknya kau nggak tahu deh negara ini letaknya di mana. Aku juga pertama dengar nggak tahu. Belize. Tahu nggak kau? Nggak tahu. Nah aku juga nggak tahu. Kok aneh-aneh sih nama Honduras, Ekuador, Belize, Somaliland, Ya. Taiwan, Indo. Taiwan, Indo ada 6 negara beda dalam satu kelas. Nah yang Belize ini aku nggak. Mukanya kayak gimana, Bang? Maksudnya dia kayak Afrikaan kah? Kalau Belize dia sedikit Afrika. Ya menyerupai Afrika lah. Untuk Somaliland juga dia hampir sama karena dia di benua Afrika kalau nggak salah. Somaliland ya. Ini bedain Somalia sama Somaliland tuh beda. Iya. Negaranya bendera mereka juga beda. Negara mereka juga berbeda seperti itu. Untuk yang ya Ekuador sama Honduras ya Latin gitu lah. Itu kan yang Taiwan, Indonesia ya Asia gitu lah. Nyambung ngobrol sama mereka, Bang? Iya nyambung sih. Pakai bahasa Inggris tapi. Dan kalau untuk Ekuador sama Honduras itu mereka Spanish. Ya. Bahasanya kan bahasa ibu mereka kan bahasa Spanyol. Belize itu bahasa ibunya bahasa Inggris karena mereka jajahan Amerika. Untuk Somaliland itu mereka bahasa sendiri. Aku nggak tahu bahasa Somaliland, sumpah. Lupa aku bahasanya. Aku mempelajari, cuman aku lupa. Ada Somaliland bahasanya. Ada lagi. Tapi dia bisa bahasa Inggris? Bisa. Dan yang paling dari kami yang di kelas ini yang paling bagus ya ini si Belize ini karena mereka native native-nya kan mereka bahasa Inggris dan Amerika. Selain materi nih, Bang, materi kursus yang diobrolin 10 orang dari berbagai negara beda tuh ngomongin apa? Paling kalau awal-awal palingan nanya bagaimana kehidupan di negaramu segala macam. Paling sharing session kayak gitu, Pak. Mungkin kalau aku sering biasanya obrolan itu nggak selesai di kelas. Jadi setelah kelas, beberapa dari kami pergi ke kantin ngobrol. Ngobrol lagi bukan permasalahan pembelajaran, ngobrol lagi misalnya kayak di Indonesia kayak gimana, di Ekuador kayak gimana, culture mereka kayak gimana itu yang menurutku yang serunya tuh itu. Nggak dengar alasan nggak kenapa mereka ke Taiwan dan belajar bahasa? Beberapa dari mereka dari 10 temanku ini 8 atau 7 diantaranya itu mereka memang mau studi di Taiwan. Jadi mereka kalau nggak salah 6 di antara 6 temanku itu memang mereka mau lanjut S2 di sana. Nah, dari beasiswa yang MOFA, nama beasiswa mereka dapat MOFA, aku lupa kepanjangannya apa. Nah, dari MOFA itu mengharuskan mereka untuk belajar bahasa Mandarin dulu selama 1 tahun. Oh iya tahu. Nah, makanya mereka belajar bahasa Mandarin itu selama 1 tahun. Untuk yang 2-nya lagi itu kalau nggak salah mau S1. Yang 2 itu mau S1 dan sama beasiswanya MOFA juga dan diharuskan untuk belajar bahasa Mandarin dulu
selama 1 tahun. Untuk yang duanya lagi, aku dan yang Ekuador ini sama-sama beasiswanya tuh Huayu Enrichment Scholarship yang aku dapat disingkat HES lah. Itu cuma sekedar bahasa Mandarin. Nggak ada apa-apa. Temanku yang dari Ekuador ini dia lagi masih S1. Oleh karena dia lagi belajar bahasa Mandarin Taiwan sama 1 tahun, jadi dia break dulu kuliah dia. Kemudian nanti katanya begitu dia balik lagi ke Ekuador, dia lanjut lagi kuliahnya. Cuti dulu berarti. Dia cuti dulu. Kalau aku kan udah selesai. Nah temanku dari Ekuador ini sama, tapi dia 1 tahun programnya. Dia cuti dulu kuliahnya, baru nanti balik lagi lanjut kuliah. Dengar alasan nggak bang mereka kenapa ke Taiwan? Selain ya untuk studi ya, maksudnya ngapain Taiwan? Taiwan kan negara kecil. Yes, betul. Cuman yang aku tahu ya rata-rata dari mereka bilang alasannya karena apa ya, beasiswa yang didapat besar. Oh itu. Taiwan besar, beasiswa yang mereka dapat besar. Cukup besar. Aku nggak tahu pasti nominalnya berapa, yang pasti puluhan ribu lah. Ya mungkin kurang lebih sama kayak aku lah dalam 1 bulan. Nah itu yang kenapa mereka mau pergi ke sana, dan alasannya juga karena negara mereka memang bekerja sama Taiwan. Jadi untuk cover kehidupan mereka ketika terjadi apa-apa gampang. Kenapa makanya mereka milih itu? Dulu tuh aku hampir berangkat kan ke Taiwan. Action. Iya. Oke. Terus tiba-tiba COVID. Nah terus lihat berita Taiwan sama Cina lagi memanas nih. Nah takut nggak bang? Kekhawatiran itu sebenarnya ada. Cuman alhamdulillah selama aku di sana nggak ada apa-apa aja yang terjadi. Aman. Tapi memang seminggu sekali kau pasti akan melihat rudal. No. Lalu lalangnya pesawat tempur. Oh iya, pasti. Di atas gitu. Di atas. Pasti. Itu pasti. Dalam 1 minggu tuh pasti kamu akan melihat 1 hari itu pasti ada. Itu dari Cina atau dari Taiwan? Taiwan. Pesawatnya Taiwan gitu? Pesawatnya Taiwan. Ngapain? Patroli aja. Kan backupnya Taiwan. Patrolinya kan pesawat ya? Iya dong. Bukan. Enggak. Backupnya Taiwan kan Amerika. Iya. Nah, jadi mungkin aku nggak tahu ya. Yang aku tahu itu pesawat dari Taiwan. Jadi kayak mereka patroli kan kayak kau bilang kan mereka kan pulau kecil kan. Jadi betul. Mudah untuk mereka jelajahi. Keliling-keliling Keliling, ya mudah, gampang. Pasti itu ada. Cuman untuk misalnya ada yang kayak tiba-tiba bom. rudal bom tuh nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Enggak tahu. Sempat aku kemarin di tempatku di wilayahku kan Tainan. Di Tainan itu pas aku datang tuh sempat lagi ini pemilihan anggota dewan. Lagi masa-masa kampanye pas aku datang. Sama kayak di Indo. Mereka masang banner segala macam, tapi banner mereka itu hanya dipasang mungkin Hamin 2 minggu pemilihan. Baru ada. Mereka baru diperbolehkan masang banner, baru mereka boleh kampanye keliling, pakai mobil segala macam. Nah kalau di Indo kan 1 tahun sebelumnya udah pasang ya. 4 tahun malah udah pasang gitu kan. Di sana enggak. Tapi begitu selesai langsung dicopot. Kalau di Indo kan kadang dibiarin. Di sana langsung dicopot. Aku pada saat itu masa pemilu lah. Pas aku datang itu ada masa pemilu. Kalau ngobrol sama orang Taiwannya nih bang, ada kayak aku kan pernah sering baca-baca kan. Jadi jangan ngomongin Cina di sana. Ya. Itu benar. Benar, mereka nggak mau disamakan dengan, walaupun mereka sama-sama Chinese, tapi mereka nggak mau disamakan dengan kalau mereka tuh bagian dari Cina. Mereka nggak mau. Sama kayak Somalia. Sama-sama tidak mau disamakan. Somaliland nggak mau disamakan sama Somalia. Begitupun Taiwan tidak mau disamakan sama China. Karena sebenarnya mungkin ini yang aku dengar ya, aku tahu sejarah singkat Taiwan tuh orang-orang di Taiwan itu, penduduk asli Taiwan itu adalah orang-orang yang tidak setuju dengan sistem komunisme di Cina. Iya betul. Nah, jadi makanya itu mereka pergi dari Cina dan pergi ke sebuah pulau kecil yang bernama Taiwan sekarang dengan ideologi mereka tuh ke Indonesia demokratis. Jadi mereka demokratis dan mereka nggak setuju dengan apa yang ada di Cina. Walaupun mereka dekat dengan Cina, mereka beli barang, suplai barang bukan dari Cina. Lah, serius? Dari mana? Tahu nggak? Dari mana? Jepang. Kan dekat nih Cina. Yes. Murah kan? Iya, pasti murah. Enggak, mereka enggak. Mereka suplai barang dari Jepang. Elektronik, motor, pokoknya hampir semua barang, mobil segala macam mereka dari Jepang. Wuling nggak ada di sana. Wuling dari Cina? Nggak ada.
Wuling kan dari Cina. Oh iya. Iya, nggak ada di Taiwan. Adanya apa dong? Honda, Ford, Kayak mobil-mobil di sini kayak nggak sih? mobil-mobil di sini Toyota ada, Suzuki, Mio ada gak? Mio nggak ada. Cuman ada Nmax ada, Spin ada gak Spin? nggak ada. Nmax ada, Karisma. nggak ada lagi lah. Cuman ada Nmax sama apa ya kemarin tuh? Vario yang aku tahu, yang ada di Indo dan ada di sana. Vario yang remote. Iya, Vario yang remote. Yang terbaru sekarang tuh. Ah. Dan namanya di sana bukan Vario, cuman di Indo kayaknya nama Vario. Di sana namanya Click. Klik. Mereknya Klik. Click. CLICK. Warnanya apa? Putih biasanya. Apa itu? Kemarin yang aku ketemuin oranye. Oranye beneran warnanya oranye. Warnanya oranye, kemarin yang aku ketemuin. Itu dari mana tuh? Dari Cina juga? Enggak lah, dari Jepang. Hmm. Enggak ada mereka, yang aku tahu sih enggak ada yang barang-barang mereka dari Cina. Rata-rata ininya naik mobil apa naik motor, Bang? Mobil. Mobil. Mobil mereka. Walaupun apa ya, dalam tanda kutip mobilnya dalam keadaan khusus sih saya itu kan. Tapi mereka pakai mobil. Keadaan khusus gimana? Keadaan Pincang. bukan jelek lah ya, ya kan. Tapi mereka pakai mobil. Pakai mobil. Tapi banyak juga sih kalau anak-anak sekolah yang aku sering naik bus umum. Itu anak-anak sekolah pasti pakai bus. Pakai bus, mereka pakai bus. Bus umum ya. Aku ada kartunya bentar. Mana lihat? Banyak banget kayaknya dapat kartu di sana. Ya, ini. Itu apa ya? Namanya tuh di sana Yoyo Card. Yoyoka. Iya. Padahal kan sebenarnya kan Easy Card kan. Cuman orang Easy sana Card. nyebutnya Yoyo Card. Oh, ini tuh. Ini kok bisa naik bus, bisa pakai sepeda, bisa belanja di Sevel, bisa belanja di mall, bisa belanja makanan, pokoknya semuanya Kayak- all in one. Apa? Bukan apa sih? Kartu elektronik? Iya, E-money. Imani kayak gitu lah. Nah. Ah. Kok kayak gini semua sih? Maksudnya bukan tekstur apa? Ini Gambarnya. gambarnya emang ini Ini bisa milih tapi gambarnya. kita bisa beli garskinnya. Cuman aku nggak mau. Buat apa beli garskin cuman kartu gitu doang. Lucu guys. Lucu. Sekali naik kalau di Tainan ya, sekali naik itu kurang lebih 18 sampai 20 NT sekali tap. Itu cuman begitu naik aja ya, pas turun nggak bayar. Naik aja. Oh, jadi satu tarif. Satu tarif, satu kali jalan mau jauh mau pendek itu sama. Tapi aku ada bus andalanku di sana di Tainan. Gimana tuh? Di Tainan itu aku bus nomor namanya kodenya G17. Itu bus andalanku. Aku rela nunggu bus itu untuk bepergian. Kenapa? Gratis. Kok gratis? Bus yang lain nggak tahu. Nggak pakai kartu ini bus yang lain kena. Terus tahu dari mana itu gratis? Kan ada layarnya begitu kita tap. Nah, Itu ngebug atau emang gratis? emang gratis. Penuh nggak? Biasanya kan No. Mau penuh mau kosong gratis. Aku rela nungguin bus itu. supaya gratis. Orang-orang gitu juga nggak? Maksudnya orang-orang tahu nggak kalau bis itu gratis? Teman-temanku awalnya nggak tahu. Setelah aku kasih tahu mereka nungguin Oh, juga. tanya dari mana? Aku iseng aja. Jadi kita tuh kan begitu naik tap, itu kan nanti muncul berapa yang kita bayar dan berapa sisa saldo kita. Ya betul. Nah, aku tuh sering beberapa kali naik yang G17 ini, aku tap, yang aku bayar tuh 0. Sisa saldo aku tuh masih sama. Ya udah sekali. Pas aku turun juga sama, nggak berkurang 0. Saldonya masih sama. Ya udah, besoknya aku naik lagi, besoknya aku naik. Ternyata gratis. Itu duitnya dari mana mereka di ACG17 itu? Aku nggak tahu. Nggak nanya gitu ke supirnya? Enggak. Ke orang-orang? Enggak. dan karena aku tahu G17 itu gratis, aku kasih tahu ke teman-temanku yang international student dan akhirnya mereka naik yang itu juga, yang G17 itu. Abang naik bis dari mana ke mana? Dari kampus ke misalnya mau jalan ke ada namanya Anping, pinggir kota kayak pelabuhan gitu. Nah, itu gratis ke situ. Naik G17 itu bisa. Terus dari kampus. Aku biasanya start dari kampus ke entah itu ke mall, entah itu ke tempat makan, entah itu ke tengah kota karena kampusku agak pinggir ya. Jadi misalnya ke NCKU juga aku naik bus. Dan kalau aku pernah jalan kaki dari NCKU ke kampusku aku pernah jalan kaki, itu aku pulang futsal. Ngapain jalan kaki, Bang? Mau nyoba aja. Jadi aku tuh di sana alhamdulillah kan banyak ketemu teman Indo, terutama di NCKU itu banyak banget Iya, orang betul. Indonya. Banyak banget. Dan setiap Sabtu itu pasti futsal, Sabtu malam pasti futsal, malam minggu lah. Di NCKU-nya? Di NCKU. Dan
Yang dari Kunsan itu cuma aku sendiri. Hmm. Yang suka main futsal ke NCKU. Ya udah aku pada ada satu hari aku balik jalan kaki jam 10 jam 8 malam. Benar, dari NCKU aku jalan kaki itu kalau jalan kaki itu kurang lebih 30 menit lah. Ini kan gelap bang malam. No, enggak. Di sana terang. Benar-benar terang. Rame tapi. Lalu lintasnya rame tapi untuk pejalan kakinya sepi. Oh, mereka lebih banyak pakai kendaraan atau jalan kaki? Banyak pakai kendaraan. Motor mereka ada, cuman nggak segila di Indo ya, maksudnya nggak sebanyak di Indo. Motornya nggak sebanyak di Indo. Aman kok aman. Berapa di mana Kunsan? Kunsan. Ada berapa orang Indo? Saat ini yang aku tahu itu 100 ada deh. Tapi kalau yang belajar bahasa cuma abang doang. Belajar cuma aku sendiri. Nggak ada yang lain. Gimana tuh bang belajar bahasa tuh? Maksudku ini kan orang ngomong pakai bahasa Mandarin nih. Dia ngejelasin pakai bahasa Inggris berarti. 3 bulan pertama dia masih menerima untuk 2 bahasa, Inggris dan Mandarin. 3 bulan terakhir full Mandarin. Paham nggak bang? Paham, alhamdulillah paham ya. Karena setiap hari aku belajar bahasa. Kelas aku tuh setiap hari. Setiap hari dari jam? Dari jam 9 sampai jam 12. Ah, bentar dong kalau itu. 1 hari 3 jam. Iya. Sisanya ngapain tuh bang? Tidur. Aku balik kelas tidur siang. Balik kelas sholat lah ya. Balik kelas sholat tidur. Kalau nggak makan siang, sorenya paling aku olahraga. Ngapain tuh? Jogging, main bola, main futsal, main basket, main badminton. Di kampus kan free semua. Nah itu, itu aja aktivitasku malam. Udah malam, makan malam. Kalau memang ada PR, kerjain PR. Kalau ada tugas, kerjain tugas. PR lagi? Sorry. Kalau memang ada tugas, kerjain tugas. Kalau memang nggak ada, ya udah nonton. Atau pergi keluar sama temen. Atau ke dapur, masak sama teman-teman Indo. Ngabisin waktu doang ya? Ngabisin waktu doang, benar ngabisin waktu doang. Asik loh. Iya sih, kedengerannya asik. Kau udah belum? Kau udah wisudanya? Apa? Udah wisuda belum? Skripsi aja belum. Iya. Belum, aku masih semester 6 sekarang. Oh iya, kalau kau Semester 8 kau kan? pakai ini ya, Hanan ya? Iya, Hanan. Tapi lanjut, ganti aja. Apa? Aku mau nanya apa? Ngunjungi apa aja bang? Kuliah tuh kayak ada bukan taman yang hijau-hijau tuh bagus itu. Apaan nih hijau? Ini tuh kan kayak jalan nih. Terus ininya tuh rumput semua. Itu di mana? Ada yang di story video. Pokoknya bang tuh jalan. Orang videoin dari belakang. Oh itu Cintienggang kalau nggak salah, itu di Taipei. Jadi di utara dong itu. Iya. Nah jadi kan kalau di sana di Taiwan Chinese New Year, bukan, mereka nggak mau Chinese New Year, Lunar New Year. Kayak ya tahun baru Cina gitu lah, Imlek lah ya. Nah, Imlek mereka di sana libur full 2 minggu. Semua sekolah, semua perusahaan libur, wajib libur selama 2 minggu full. Wow. Semuanya? Semua. Nah jadi karena waktu pada saat itu waktu libur 2 minggu, dan aku bersama teman-teman Indo aku itu kayak trip lah. Keliling, aku alhamdulillah udah Taiwan yang kau bilang pulau kecil, itu aku udah kelilingin semua bro. Semua. Dari atas selatan sampai ke bawah itu aku udah semua aku kelilingin. Itu udah kurang lebih 4 sampai 4 hari. Wow. Aku kelilingin. Jadi ya itu makanya aku bisa pergi yang kau bilang di story yang di yang kanan kirinya itu. Itu dia tuh kayak Swissnya Taiwan lah. Karena kayak bukit, kemudian penuh dengan padang rumput yang diisi bukan sapi masalah di sana. Apa? Kerbau. Oh iya. Yes. Di sana kerbau. Cuman memang bagus banget. Bagus banget. Beneran. Lihat story-nya kan. Wah. Bagus banget, bagus banget. Free. Cuma bayar parkir doang. Terus pakai mobil berarti dong? Pakai mobil, kami kemarin berlima. Sewa mobil. Sewa 1 mobil selama 4 hari itu. Berapa lama itu? Maksudku dari selatan ke utara tuh apakah menghabiskan waktu berapa jam? Dari selatan ke utara kan ke atas kan? Kalau jalan terus itu lewat tol ya kayak yang kurang lebih 4 sampai 5 jam lah. Berarti Taiwan tuh segede apa bang kalau di Indo? Jawa Barat? Apa kegedean? Jawa Barat. Pulau Jawa? Wah, Pulau Jawa kegedean bro.
Pulau Bali pun kayaknya kegedean ya. Hah, emang iya? Atau kayak Pulau Bali lah mungkin. Sumatera enggak, Sumatera kegedean, kegedean banget Sumatera. Iya. Gede lah kalau. Kayaknya segede Bali lah yang kayaknya. Pulau. Apa yang paling menyenangkan bang yang dikunjungin sama 4 hari itu? Taipei pasti. Taipei kan Ada judi-judinya nggak bang? ada sih, cuman kami nggak datang ke situ. Kami nggak datang ke situ. Taipei itu kan kayak Taipei kan ibu kotanya Taiwan kan. Iya, Jadi betul. hampir kurang lebih kehidupan malamnya hampir kayak Jakarta lah, rame. Nah, yang aku seneng di sana itu Judi. no bukan bukan enggak main judi kita. Night market. Oh, pasar malam. Ya namanya pasar malam, cuman nggak ada permainan, cuman isinya semua makanan. Wih, itu Street food gitu. street food itu salah satu hal yang aku suka di Taiwan. Taiwan. Di semua tempat ada night marketnya. Wih, gila itu, sumpah bagus banget. Enak. Apa yang enak? Aku suka cipai namanya. Cibai. Cipai. Oh, cibai. Cipai itu ayam goreng, tepung. Tapi gede banget gila, enak banget sumpah. Pakai nasi nggak bang? Enggak, lu makan ayam itu doang kenyang. Jadi satu ayam itu setengahnya ayam. Satu ayam tuh dibagi 2. Nah, itu setengahnya. Wah, enak banget sumpah, Mas. Berapa itu bang? 80 NT, kurang lebih ya 35-40 ribu. Tapi worth it banget sumpah. Enak banget. Karena kan sama KFC. Enak itu. Serius. Kalau bisa aku bawa ke Indo. Night marketnya kalau di Kunsan banyak nggak? Di Kunsan nggak ada. Di Thailand ada. Kalau nggak salah yang aku tahu tuh ada 3 night market. Nah, tapi selama 6 bulan aku tinggal di sana, aku belum pernah pergi ke night marketnya Thailand. Kenapa? Malah aku perginya ke yang Taipei. Jauh dong. Ya, nggak kemarin nggak temu waktu. Bukan nggak temu waktu, yang nggak ada waktunya, nggak pas gitu. Teman-teman ngajak ke sana waktunya nggak pas. Gitu aja. Kan nggak jauh bang harusnya. Emang nggak jauh, cuman kadang-kadang teman-teman tuh kan ngajak malam minggu aku kalau futsal aku nggak bisa diganggu Harus futsal. harus. Kalau aku nggak cedera aku harus futsal. Nah, kalau aku nggak sakit aku harus futsal. Nah, pada saat itu Kok nggak lihat story futsalnya sih aku? memang aku nggak buat story futsal. Futsal main-main aja. Karena aku bukan buat story. Aku pernah ikut turnamen. Aku ngewakilin PPI. Oh ya itu aku lihat. Aku ngewakilin PPI Thailand itu main futsal antar PPI di Taiwan. Nah, itu alhamdulillah juara 2 tuh. Yang juara satunya? Yang juara 1 tuan rumah aja. Orang mana? Maksudnya tuan rumah tuh? Tuan rumah tuh PPI mana? Sinchu. Di bawahnya Kampus Sinchu. ada salah satu kampus di nama daerahnya Sinchu, aku lupa nama kampusnya apa. Di bawahnya Taipei. Oh, Dekat Taipei. masih di utara berarti? Masih di utara. Itu kami sewa mobil tuh Ke sana. ke sana. Yang 5 jam gitu lewat tol, full tol kurang lebih 5 sampai 4 jam. Lu bayangin main futsal di suhu berapa ya kemarin ya? Dingin berarti? 5 derajat, cowok. 5 sampai 7. Gila. Malam-malam? Itu siang malah. Lah kok dingin sih Taiwan? Dingin, itu pada saat musim dingin. Kok dinginnya nyampe? Kok kira tropis? No, Taiwan 4 musim. 4 musim? Ada saljunya dong? Nah, saljunya diganti musim dingin doang. Beneran, mereka 4 musim. Mereka ada summer, winter, terus ada musim apa namanya? Fall, sama-sama lagi satu lagi. Autumn. Mereka ada juga. Iya. Mereka ada 4 musim. Cuman khusus untuk musim dinginnya ya itu cuman anginnya doang kena. Nggak dapet salju? Nggak dapet. Tapi apa ya? Ini salah satu hal yang kurang aku suka ya, bukan nggak aku suka, yang kurang aku suka dari Taiwan itu di musim dinginnya itu karena anginnya itu sakit. Buat badan kita sakit. Bukan pernah keluar juga ya. Musim dingin. Kemana tuh bang? Jangan disebut lah. Terus? Gue pernah keluar juga pada saat musim dingin. Tapi anginnya beda, Was. Di negara yang ini gue bisa nikmatin dinginnya. Kalau di Taiwan? Kalau di Taiwan gue gak bisa nikmatin. Sakit, wah. Kayak dingin banget gitu ya, Bang? Dingin banget, masuk ke tulang beneran. Gua nggak tahu kenapa pas di musim dingin di Taiwan gue alergi. Badan gue gatal-gatal. Iya sih. Iya. Anginnya kayak gitu. Anginnya kayak gitu, sumpah badan gue gatal-gatal, bener-bener gatal-gatal. Gue alergi itu. Futsal nih bang. Ya. Itu sama orang luar nggak? Apa Indo doang? Mix. Oh mix. Mix. Biasanya yang ikut? Maksudnya? Orang luarnya dari mana?
Banyak foreignernya juga. Ada yang sering sih yang dari Myanmar. Ada yang dari Myanmar, ada yang dari aku lupa ya dia dari mana. Dari Denmark apa ya? Kemarin yang baru-baru ini ada yang pokoknya ada dari Eropa juga, beberapa negara Eropa ada. Ada yang dari teman yang dari Belize ini juga ikut. Yang dari Afrika juga ada. Wow. Mix. Tapi yang ngadain ya PPI-nya Indo di Tainan itu. Ya. Cuman kami menginvite ya teman-teman kami, kalau teman-teman internasional kalau mau ikut ya udah join aja, datang gitu. Kayak gitu. Aku kalau lihat petanya Taiwan tuh kan pegunungan semua tuh Bang. Itu gimana tuh? Apakah emang jalannya dikit? Maksudnya transportasi publiknya apakah cukup baik? Sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Mereka kalau dilihat dari peta itu kan jalannya kan nggak ada yang di tengah pulau. Iya di benar. pinggir semua. Di pinggir kan? semua. Ya karena memang di tengah-tengahnya itu memang gunung. Aku ke gunung juga, salah satu gunungnya Hehuanshan. Gunung San itu sebenarnya gunung. San itu gunung. Makanya Kunsan itu gunung Kun. Kunsan itu kampus aku itu kan Kunsan. Cuman selama aku di sana di Thailand itu nggak pernah aku ngeliat gunung yang mana gitu. Beneran. Padahal kan nama kampus aku kan Kunsan. Iya. Gunung Kun itu kan. Cuman aku nggak pernah ngeliat gunungnya di mana. Ketika aku pergi yang keliling Taiwan itu baru aku ke Hehuanshan itu gunung. Itu wah itu bagus banget. Gue nggak pernah seekspektasi itu bahwa kalau Taiwan tuh Bagus. kayak gitu. Gitu. Sebelumnya dibayangannya apa Bang? Ya udah sebuah negara kepulauan kecil yang mayoritas penduduknya Chinese segala macem. Ya udah kayak gitu aja, udah kayak bukan kayak Indo maksudnya. Ya udah kayak gitu aja lah gitu kan, ya kehidupan ibu kotanya kayak Jakarta segala macam udah. Tapi ketika gue keliling itu banyak hal yang nggak pernah gue bayangin, ternyata di Taiwan tuh ada yang gitu. Salah satunya yang Xintianggang itu yang kayak Swissnya Taiwan. Hehuanshan ini bener-bener bagus banget Was. Gue ada beberapa fotonya. Hehuanshan ini bener-bener bagus. Terus mereka ada kayak kayak cimori, ternak domba. Iya. Itu ada juga di sana. Terus mereka ada gondola yang gua pikir nggak ada di sana. Gondola. Naik gak gondola Bang? Nggak sempet kemarin. Ada gondola, pokoknya pelabuhan mereka bagus. Mereka punya pantai yang menurut gua cukup oke. Ke pantai tapi? Gua ke pantai karena deket. Formosa bukan pantai? Gue lupa nama pantai. Gue di pantainya di Kaohsiung. Pada itu pas tahun baru gue ke situ. Pas tahun baru gue ke situ. Banyak hal-hal yang nggak gue bayangin ternyata ada di situ. Ada rencana balik lagi sana nggak Bang? Rencana ada sih, cuman nggak sekarang. Tergantung nanti tujuannya apa. Main ke? Kalau untuk bisa jadi sih untuk liburan mungkin salah satu jadi list sekarang gua pribadi, jadi list gua sih Taiwan. Cukup bagus berarti Taiwan. Menurut gua cukup bagus lah. Dan murah. Masuk di kantong. Nggak terlalu murah berarti. Ya nggak murah-murah banget lah. Cuman kalau untuk tiket termasuk murah sih. 2,5 udah bisa berangkat ke sana. Aku coba balik ke awal ya Bang. Oke. Yang Abang pengen ke luar negeri ngalamin jadi international student di sana. Ya. Sekarang pas udah ngalamin, cukup puas nggak kayak, ternyata ini sesuai nih? Cukup puas. Karena apa yang gue cari udah gue dapet. Pengalaman itu udah gue dapet. Temen gitu nemu yang baru kan? Wah pasti. Yang masih kontakan nggak? Satu kelas 2 itu ya gue temenan, masih kontakan sekarang. Saling follow Instagram. WhatsApp, Line itu pasti. Dapat juga beberapa teman Taiwan, terus dapat juga beberapa teman dari negara lain. Itu yang poin yang gue dapet juga itu sih. Yang selama ini gue nggak pernah gue dapetin ya. Pertemanan internasional itu benar-benar oke. Kan di dom gue itu sebenarnya di dom di Kunsan itu ada 2 tipe. Untuk yang mahasiswa internasional itu ada 2 tipe. Pokoknya tapi gue milih yang tipe yang satunya. Pokoknya ada yang mungkin dibilang ada yang kelasnya agak tinggi sama kelas yang standar. Gue milih yang standar. Karena apa? Karena yang di kelas standar ini lebih banyak mahasiswa Indonya. Kalau kelas yang tinggi ini itu benar-benar international student semua, rata-rata dalam satu gedung itu. Biasanya Prince Dorm.
Apa bukan? Kalau Prince itu hanya ada di NCKU. Oh ya ya. Ya, kalau di Kunsan itu Nanyuan sama Beiyuan. Kalau nggak salah aku kemarin tuh di Beiyuan kalau nggak salah. Nah, itu yang banyak banyak mahasiswa Asianya. Dalam satu kalau yang di Nanyuan itu satu kamar itu cuman bertiga, satu kamar bertiga, ruangannya lebih besar, terus kamar mandinya di dalam. Untuk yang dom aku itu satu kamarnya berempat, kamar mandinya luar. Ya aku ngeliat Ya. orang dua ranjang. Satu kamarnya berempat, kamar mandinya luar, dan ruangannya menurutku cukup lah untuk 4 orang itu cukup lah, ada lemari, tempat tidur segala macem. Tapi untuk perlengkapan tidurnya beli sendiri. Oh kayak kasur gitu. Kayak kasur, bantal, selimut itu beli sendiri. Di sana nggak ada guling ya, jangan lo harap ada guling. Oh nggak ada. Nggak ada. Ada beberapa tempat yang jual, cuman secara umum mereka nggak pakai guling tidur. Gua tidur kayak gini tiap malam. Nggak pakai Nggak bantal. pakai guling, pakai bantal kepala, cuman nggak pakai guling. Beneran. Nggak nyaman. Awalnya nggak nyaman, cuma akhirnya terbiasa. Itu di dorm siapa aja? Satu kamar itu dari negara yang berbeda gua, dari Indo, Filipina, Honduras. Tapi ini Honduras beda orang ya, beda orang sama teman kelas gua ya. Boleh tapi maksudnya Latin. Latin, sama lokal Taiwan berarti. Taiwan. Kalau pernah ini nggak bang? Apa? Ngobrol? Suzon. Kayaknya mereka ngomongin gue deh. Enggak. Oh enggak. Karena yang nggak bisa komunikasi itu cuma yang Taiwan ini doang. Karena dia nggak bisa bahasa Inggris. Kami 3 orang ini bisa komunikasi pakai bahasa Inggris. Nah yang manusia satu ini yang nggak bisa komunikasi pakai bahasa Inggris. Jadi ya ketika kami ngomongin dia nggak akan paham. Jadi pernah tapi pernah. Yang lebih sering aku sama yang Filipina ya, karena sesama Asia kan, karena dekat, culture-nya sama lah istilahnya kan kayak gitu. Apa namanya? Tapi keuntungan juga sih untuk kami, satu kamar sama orang lokal. Jadi dia bisa menjadi media kami untuk belajar bahasa Mandarin. Jadi kayak gitu, itu keuntungan kami. Kadang ya setiap malam lah hampir kami beberapa kosakata baru kami komunikasikan dengan dia gitu. Terakhir deh bang. Boleh. Misal kalau misalnya udah ketemu nih kan abang di awal pengen punya pengalaman jadi international student, Yes. terus malah dapat lebih. Ya pasti lebih banget. Nah dapat Banyak lebihnya. Misalnya teman-teman entah adik-adik abang dari reguler atau dari iPulse juga bisa jadikan, atau siapapun yang nonton. Siapapun, yes. Misalnya pengen atau masih takut nih, kayaknya malas deh jadi international student, tapi pengalamanku udah cukup lah keluar negeri buat main. Ada yang mau disampaikan nggak bang? Mungkin apa ya? Pesan buat teman-teman yang mungkin masih sungkan untuk belajar ke luar negeri itu harus dicoba. Selagi ada kesempatan, kenapa enggak gitu loh. Harus dicoba karena pengalaman itu yang nggak bisa kita beli. Pengalaman itu kita dapat gitu loh. Dan jujur ini wasnya besar harapan abang untuk kalian dan teman-teman yang lain itu untuk coba beasiswa yang abang dapat ini. Karena beasiswa yang abang dapat ini nggak diharuskan yang selalu peringkat 1, IPK-nya tinggi, ikut ini ikut itu, nggak diharuskan itu, karena semua orang bisa, tamatan SMA pun bisa ikut gitu. Apalagi kalian yang sedang kuliah pun bisa, dan yang sudah kuliah pun bisa. Itu besar harapan abang untuk tahun depan, cobalah kalian apply. Coba kalian harus coba apply itu. Karena menurut abang beasiswa yang abang dapat ini kayak dalam tanda kutip bejo-bejoan ya, maksudnya kayak untung-untungan lah, yang ketika lu berhasil ya lu dapet gitu. Ketika lu gagal ya effort yang lu keluarin nggak terlalu besar gitu loh. Cuman memang hal yang penting tadi ya, surat rekomendasi itu yang harus benar-benar teman-teman perhatiin. Misalnya kalau memang yang dari tamatan SMA bisa dari kepala sekolahnya, bisa dari wali kelasnya. Mungkin untuk teman-teman yang sedang kuliah bisa dari dekannya, bisa dari dosen pembimbingnya segala macam. Untuk yang tamat juga kan bisa dari dekan dia dan dosen pembimbingnya segala macam, itu kan bisa. Harus dicoba sih pengalaman jadi student internasional, terkhusus ya anak-anak reguler lah ya. Menurut abang, dan apalagi yang belum punya pengalaman atau cuma sekedar pengalaman keluar negeri untuk main itu mainstream bro, mainstream. Semua orang bisa ngelakuin itu, cuman nggak semua orang bisa keluar negeri untuk menjadi seorang student internasional. Walaupun dengan waktu yang singkat, tapi banyak manfaat dan pengalaman yang bisa kalian dapat ketika kalian sudah menjajaki di situ. Walaupun ya awalnya susah, cuman seiring berjalannya waktu kalian bisa kok.
bahasa Inggris Abang nggak baik-baik banget kok, nggak bagus-bagus banget gitu kan. Cuman Abang bisa pergi dan bisa balik gitu. Ya, dan Iya, masih hidup. dia masih hidup tanpa kurang satu apa, paling kemarin kurus aja sih, kurang berat badan karena makanannya di sana yang kurang cocok di lidah kita. Menurut Abang harus dicoba lah, harus dicoba, teman-teman harus dicoba, maupun regular ataupun Apples ataupun teman-teman yang lain, cobalah karena persyaratannya easy, benar-benar gampang banget. Itu aja sih. Oke. Kalau aku simpulin berarti Taiwan lebih dari itu ya, Bang? Taiwan lebih dari itu, lebih dari yang kalian tahu selama ini. Kalau kalian mau tahu seperti apa ya, datang ke sana, bang, ke sana. Meskipun harus ngangong-ngangong. Nganggung-nganggung dulu di awal karena memang mereka ya kayak Indo lah ya, untuk apa ya, masih masyarakat secara umum tidak peduli dengan bahasa asing. Begitupun di Taiwan, mereka tidak peduli dengan bahasa orang, mereka peduli dengan bahasa mereka sendiri. Gitu. Oke, gitu aja. Thank you, Bang, udah mau ditanya-tanya. Siap. Kalau ada yang mau menghubungi Bang Boleh, Tri, boleh. bisa T_Anggoro. T_Anggoro. Itu sih IG-nya. Iya, _ANGR PTR. Pokoknya cari aja di Instagram. Thank you. Bye-bye.